Gue mengutip satu kata dari lu kemarin, satu kalimat, sorry bukan satu kata, di zodiak sama horoskop. Jodoh itu bukan dari Tuhan. Apakah benar? Lu jangan-jangan salah kutip gua tuh. Bener, lu ngomong Bukan gitu. dari. Gue pengen men-challenge pemikiran teman-teman semua dan juga teman-teman yang menonton. Apa tanda, sekali lagi, apa tanda seseorang itu jodoh dari Tuhan? Apa pembedanya, atau apa indikatornya, atau apa tolok ukurnya, apa gitu yang mengatakan oh dia ini jodoh dari Tuhan? Apa? Suami saya KDRT, mukul saya. Ya udahlah, emang udah jalannya Tuhan. What? Jadi Tuhan yang kasih lu suami tukang pukul lo? Nggak salah, ngerti nggak? Gue ngerti. Karena konsekuensinya berat loh, Jul. Iya. Dengan lu mengatakan bahwa jodoh itu Di tangan Tuhan. di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan jodoh lu siapa. Itu konsekuensinya berat. Sahabat-sahabat Hello God, selamat datang di Hello God on Topic Hot bareng gue Julius Teja dan Andre Tunggal. Ko Andre. Oke, gue nggak berasa ini waktu yang lama ya sejak terakhir kali kita bertemu karena baru beberapa hari yang lalu. Jadi ceritanya kita kali ini kejar tayang lagi. Betul. Buat teman-teman yang dimanapun. Kenapa Julius Teja Anda kejar tayang? Nah itu dia, sabar nih lagi masuk penjelasan. Oh, penjelasan. Dimanapun teman-teman berada saat ini, selamat hari lahir Pancasila kemarin tanggal 1 Rabu, tanggal 1 hari Rabu, liburan kan tanggal merah. Tentu saja kita mengambil kesempatan ini hari Kamis Jumatnya di hari kejepit itu untuk refreshing. Membina bonding di antara tim Hello God. Betul, healing. Healing. Ngapain sampai lu mesti healing? Enggak, maksudnya kan rutinitas keseharian tuh kadang tidak baik. Oh iya. Apalagi rutinitas. Mental health ya, mental health. Memang kids zaman now itu mental health terus ya. Lah, kids zaman now kan mental health-nya lemah. Silakan nonton konten yang satu ini. Silakan tonton konten kita sebelumnya, kita sempat mention atau kita sempat bahas tentang masalah mental health yang ada di generasi zaman now. Generasi kita. Oke. Ini juga salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah problema generasi zaman now. Apa tuh? Jodoh, saudara-saudara. Jodoh lagi. Kemarin jodoh udah lagi. ngomong jodoh berdasarkan zodiak. Nah, justru itu gue mengutip satu kata dari lu kemarin, satu kalimat, sorry bukan satu kata, di zodiak sama horoskop. Jodoh itu bukan dari Tuhan. Apakah benar? Lu jangan-jangan salah kutip gua tuh. Bener, lu ngomong Bukan gitu. dari Tuhan atau Apa? Bener itu yang lu ngomong. koreksi ya perkataan gue ya, awas lu. Oke. Pokoknya gua nggak percaya Tuhan tuh menjodohkan. Kayak gitulah. Itu gue parafrase dikit. Nah, itu berparafrase lu, bukan perkataan gua berarti. Jadi gimana kok? Coba klarifikasi dikit. Gimana kalau masa jodoh bukan dari Tuhan? Iya, jadi ceritanya siapa yang minta klarifikasi? Gue. Oh, lu. Teman-teman Gue minta klarifikasi. Sekalian teman-teman juga pasti penasaran. karena lu berasa lu dengan yang sekarang dari Tuhan. Betul. Lu nggak terima kalau misalnya gue bilang itu bukan dari Tuhan. Gue iya dan amin. karena gue belum pernah cerita ya. Jadi gue udah berpasangan sekarang. Cie. Berpasangan. Waktu sebelum jadian tuh gue doa minta mohon sama Tuhan. Lu doa minta apa? Tuhan, kalau Jauhkanlah ini pencobaan daripada bukan. Tuhan, kalau ini emang buat gue, tolong deketin, bangun hubungannya. Kalau bukan, ya sudah tidak apa-apa. Tapi gue mau coba gitu. Lu tahu dari mana kalau misalnya Tuhan tuh kepengen, ya udah gue pengen mencobai Julius dengan cara mendekati. Karena mendekatkan. ibarat kayak mana ada iman, di situ ada perbuatan, imannya tidak mati kok Andre. Loh, kalau misalnya gue bilang Tuhan, gue pengen mobil Ferrari. Dengan iman gue, apakah Tuhan harus selalu mengiyakan iman gue itu? Nah tergantung, kan ada perbuatannya, usahanya itu. Ya gue usaha untuk mendapatkan mobil Ferrari. Ya, makanya suatu saat nanti lo akan dapat. Kapannya kita nggak tahu. Berarti Tuhan mengikuti kemauan kita. Bukan, asalkan itu baik, berkenan, kenapa enggak? Kan itu jerih payah, keringat sendiri. Aduh. Make sense gak sih? Make sense lah ya. Oke, karena kita nggak ngebahas tentang masalah itu, tentang soal itu, kita bahas tentang jodoh. Iya, di pertemuan kemarin kayaknya gue ngomong tentang masalah jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Opening nih.
Makanya kenapa judul podcast kali ini adalah jodoh Di tangan Tuhan. di tangan Tuhan. Nanti penjudulannya gimana, yang kita mesti butuh penjudulan yang provokatif biar luar biasa. dibuka Luar biasa. Terus habis itu teman-teman udah nyampe bagian ini di close sama mereka. Tapi gue sangat yakin bahwa gue sangat yakin ya, teman-teman silakan cari once again. Ini gue pengen agak sedikit soms gitu ya. Silakan cari di seluruh podcast yang lain, bahkan semua podcast yang lain di luar sana akan selalu berpandangan bahwa jodoh itu dari Tuhan. Iya. Jodoh itu dari Tuhan. Ketika dikatakan jodoh itu dari Tuhan, maka menurut gua itu ada sebuah keberatan secara logis tentang kalimat jodoh di tangan Tuhan atau jodoh itu dari Tuhan. Ada sebuah keberatan logis di sana. Keberatannya Kenapa? kayak gimana? Iya. Begini. Apa tanda seseorang itu jodoh? Cocok. Cocok? Serasi. Serasi? Melengkapi. Melengkapi? Lu tau dari mana? Cocok, Menerima, serasi, dan saling melengkapi? menerima, saling Lu tau dari menerima. mana? Saling menerima. Iya. Gue tanya sama lu, Jul. Lu, Iya. apakah hanya si dia yang bisa menerima lu? Di dunia ini? Enggak. Oke. Banyak orang. Ada berapa banyak yang bisa menerima lu? Ya tergantung kalau Oke. bisa diusahakan. Apakah ada orang yang lebih cocok sama lu dibandingkan dengan dia? Gue tanya sama lu. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ini saudara-saudara. Lu salah jawab, lu Tapi disalibkan. Iya, ada kemungkinan kecil dia Ada nggak kemungkinan nonton. nggak? Kemungkinan kecil dia Dia nonton. nggak- dia- oh, Jadi dia belum tentu nonton. Aman. lu tergantung, lu bisa swap yang di backstage ini nggak? Oh Untuk- iya, aduh dia kenal lagi. Oh, iya. Nah gini, gue tanya, apakah ada kemungkinan bahwa ada orang lain yang lebih cocok sama lu dibandingkan dengan dia? Menurut gua tetap ada. Oke. Tetap ada. Berarti? Tetap ada. Apa tanda seseorang itu jodoh dari Tuhan? Digumuli bersama-sama mungkin? Apakah ada orang lain yang bisa menggumulkan bersama-sama dengan lu? Ada kan? Ada. Oke, apa tanda orang jodoh dari Tuhan? Pria dan wanita. Lu jangan pakai kata gue manusia hidup pria. Iya, bentok nih gua. Ya pria wanita kan ada juga lawan jenis yang lain. Oke. Coba. Gue pengen men-challenge pemikiran teman-teman semua dan juga teman-teman yang menonton. Apa tanda, sekali lagi, apa tanda seseorang itu jodoh dari Tuhan? Apa pembedanya atau apa indikatornya atau apa tolok ukurnya? Apa gitu yang mengatakan oh dia ini jodoh dari Tuhan? Apa? Mungkin karena kalau dites nih secara sudut pandang medis, tulang rusuknya itu lu punya sama dia sama, jodoh dari Tuhan. Gue mau tanya apa tanda seseorang itu jodoh dari Tuhan? Main aman dia. Ya. Jadi ini gua doang Dia nih main aman ya. Yang di sisi jodoh tuh dari Tuhan. Iya, karena gue rasa ya ada satu orang tuh kebanyakan jatuh dalam sebuah premis-premis yang menurut gue tidak bisa approve, tidak bisa dibuktikan, dan premis itu keliru. Premis itu adalah jodoh datang dari Tuhan gitu loh. Jadi maksudnya menurut gue itu gini. Kalau jodoh datang dari Tuhan, gue sebagai seorang teistik, sebagai seorang percaya Yesus juga, gue setuju. Jodoh datang dari Tuhan, itu gue setuju. Oh. Tapi jodoh ditentukan Tuhan, gue nggak setuju. Oh, oke, menarik. Nah, itu menarik. Penggunaan katanya bagus. Iya, karena itu dua hal yang jauh berbeda loh. Begitu ditentukan Tuhan dan datang dari Tuhan itu lain. Itu dua hal yang berbeda. Tapi gini dulu. Kembali ke pertanyaan gue tadi. Jodoh itu kita tahu dari mana? Kalau berdasarkan orang pemikiran bahwa jodoh itu ditentukan Tuhan. Oke, tandanya bahwa dia itu jodoh itu apa? Sama-sama seiman. Satu agama. Lu tahu nggak? Ada yang pernah ngarang lagu gini, jodohku, tahu nggak? Enggak, Di jujur. manakah diri? Enggak, jujur gua nggak tahu. Kalian nggak tahu? Gua nggak tahu. Makasih. Nggak apa-apa. Emang perbedaan generasi. Enggak, sorry. Jadi lagu itu adalah lagu yang gue juga nggak hafal lagunya, tapi gue cuma denger aja dia orang salah satu penggalanya jodohku. Kalau nggak salah di manakah dirimu atau kemanakah atau gue nggak tahu dah. Tapi lagu itu didasarkan atas satu pemikiran bahwa jodoh datang dari Tuhan. Dan you know what? Siapa yang ngarang? Anang. Anang siapa? Anang Hermansyah. Cewek.
Anang Hermansyah. Anang cowok cewek? Astaga, Ya ampun, gue jadi malu nih. itu Hermansyah. Oh iya, gue kebayang mukanya. Lu nggak tahu Hermansyah itu yang juri Indonesian Idol? Tahu. Ashanti. Iya, kali itu gue tahu. Tahu. Suaminya Anang. Iya. Lu tahu nggak? Tahu. Anang sama Ashanti itu pernikahan keberapa? Nah itu gue nggak tahu. Kedua. Anang dulu menikah dengan Krisdayanti. Oh. Dan waktu dia mau menikah dengan Krisdayanti, ini bukan mau menggosip ya, ini cuma contoh ya. Iya. Waktu dia mau menikah dengan Krisdayanti, dia menyanyikan lagu Jodohku. Na. Tapi ternyata yang menyanyikan Jodohku itu bercerai. Sekarang gue tanya, Anang jodohnya sama siapa? Ashanti. Sama Ashanti bukan? Anang jodohnya sama Ashanti. Nikah, iya. Udah sampai sekarang dong. Krisdayanti jodohnya sama siapa? Sekarang Krisdayanti sama siapa? Gak tahu gue. Dia Krisdayanti sama si Raul Lemosnya. Oh. Itulah pasangan. Ini oldies banget ya. Maaf ya teman-teman ya. Oke, Contohnya agak sesuatu ya. Oke, kita fast forward ke zaman sekarang. Baru-baru ini nih, minggu ini. Maudy Ayunda dan Jessie Choi. Jodoh tuh kan. Akhirnya datang ya jodoh ya Iya. gitu ya. Seringkali kita ada dalam pemikiran bahwa jodoh itu adalah sesuatu yang kalau nikah itu jodoh. Lo ngerti maksudnya nggak? Ngerti. Kalau nikah itu jodoh. Nah sekarang kalau cerai, ada sebuah keberatan logis yang sebenarnya gue mau kemukakan adalah begini. Oh, yang membuat orang menikah itu Tuhan. Makanya kita bilang jodoh nih. Ini jodoh ditentukan Tuhan nih. Gue menikah dengan siapa ya? Itu jodoh gue. Itu dari Tuhan. Are you sure? Kalau misalnya lu bercerai, siapa yang salah? Lu yang nikah bener. Lu nggak konsisten. Yang membuat lu menikah siapa? Oh Tuhan. Tuhan. Kalau lu bercerai, Gua nggak bisa jawab Tuhan. karena lu pengen membela keberadaan Tuhan yang tidak bersalah. Setuju nggak? Gue setuju. Tapi kalau kita memikirkan berdasarkan premis-premis itu, kalau Tuhan yang mempersatukan seseorang, maksudnya dalam pernikahan itu Tuhan yang tentuin, maka ketika orang itu bercerai, Tuhan yang bersalah. Lu setuju nggak? Sedangkan Tuhan sendiri membenci perceraian. Kalau dia membenci perceraian, kenapa dia menetapkan orang bercerai juga? You get the point? Yes. Jadi Tuhan kayak main sandiwara sama kita. Gitu bro. Jadi itu adalah konsekuensi logis. Jadi gue kasih contoh nih ya, misalnya ya. Dulu nih ya, Ahmad Dhani tahu nggak? Tahu. Ahmad Dhani kan pernah menikah dengan Nggak tahu. Maya Estianty. Oke. Maya Estianty. Gue berasa Enggak. Ini enggak tua. Ini ilmu lu ini. dalam perjalanan Iya. Maya akhirnya menikah, mereka bercerai karena Ahmad Dhani menurut cerita seling Iya. sama si Mulan. Oke. Si Maya menikah sama si satunya lagi. Oke. Nah sekarang gua tanya, jodohnya Ahmad Dhani siapa? Mulan atau Maya? Yang baru nih, si Mulan. Jadi gini loh teman-teman, sebenarnya podcast ini pengen ngomongin sesuatu yang penting. Menurut gua penting buat kita tuh untuk kembali membabat habis pemikiran-pemikiran kita yang keliru. Karena gua rasa nih ya, ada banyak orang tuh terlalu mudah dan cepat mengatakan gini, oh jodoh tuh dari Tuhan gitu. Ntar kalau lu cerai, lu bisa nyalain Tuhan juga gitu. Nah buat sebagian teman-teman yang beragama tapi baik nih, langsung menganggap, oh enggak, kalau nikah Tuhan yang tentuin, tapi kalau cerai salah manusia. Enggak, lu enggak konsisten secara logis. Lu mesti berada pada posisi di mana, oke, gini aja, Tuhan yang tentukan lu nikah enggak? Kalau Tuhan tentukan lu nikah, Tuhan bersalah kalau lu bercerai. Simpel toh? Iya. Iya enggak? Logisnya itu. Kalau Tuhan nggak tentukan lu untuk menikah, ya Tuhan juga nggak ada nothing to do. Karena sepenuhnya gini, kok bisa sekarang Tuhan yang menentukan terus kemudian lu oleh kehendak lu cerai? Kok bisa begitu? Kan Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan yang menentukan berarti lu sampai habis mesti begitu. Tapi kenapa kok Tuhan tidak berdaya seakan-akan? Tuhan kayak nggak ada kemampuan sampai lu bercerai. Ngerti maksudnya? Ngerti. Gitu. Gue punya contoh juga. Apa mungkin orang-orang yang menikah itu terus cerai atau nggak lanjut, itu mereka yang kayak menikah karena bukan dasarnya bukan kasih. Terus? Dasarnya adalah hal-hal lain, misalkan uang atau kebutuhan atau nggak budaya. Sekarang gini, gue tanya problem kedua. Ini berkaitan dengan
ininya lu. Gua tajamin langsung Oke. argumen lu ya. Oke. Ada berapa banyak orang menikah tapi nggak bahagia? Banyak saudara-saudara. banyak Siapa yang salah sekali. kalau itu? Kalau konsisten dengan argumen bahwa Tuhan, jodoh itu Tuhan tentukan, siapa yang salah kalau begitu? Menikah nggak bahagia? Tuhan? Kalau lu mau konsisten kan, berarti Tuhan mempersatukan lu untuk nggak bahagia. Gimana? Oke, oke. Kalau gitu, gimana kalau kita pinggirin dulu di Tuhan? Kita pinggirin dulu Tuhan. Jadi makanya gini, tujuan dari podcast ini sekali lagi kita mempertanyakan tentang masalah pemikiran banyak orang atau tradisi hari ini yang selalu mengatakan bahwa Tuhan itu menjodohkan seseorang dengan orang lain. Jadi Tuhan tuh kayak macomblang, biro jodoh, yang menjodohkan si A, si B, si A, si C dan sebagainya. Logikanya sesederhana ini. Kalau A menikah dengan B, sedangkan ternyata mereka bercerai, sedangkan B punya jodoh sama C, sedangkan A jodoh sama D, terus kemudian C sama D sama siapa? Ngerti maksudnya? Ngerti, Iya kan? ngerti Ngerti nggak? banget. Ngerti Jadi banget. apakah Tuhan, pertanyaannya begini, kita balik kepada pertanyaan paling filosofis lagi. Apakah Tuhan menciptakan seseorang itu dengan pasangannya? Betul. Nah itu dia. Tuhan menciptakan seseorang berpasangan, betul. Tapi nggak disuruh siapa gitu. Itu kan benar nggak gua? Benar lah ya harusnya. Kalau menurut gua enggak loh. Oh enggak. Loh, kalau sekarang kalau Tuhan menciptakan seseorang dengan pasangannya, sekarang gua tanya ada berapa penduduk di bumi, berapa jumlah populasi, berapa perbandingannya? Lama-lama lu akan jatuh kepada salah satu ekstrim yang sebelah sana yang mengatakan bahwa oh iya karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka itu adalah dalil untuk orang poligami. Stres. Iya. Aduh, berat nih pembahasannya. Berat nih pembahasannya. Apakah Tuhan menciptakan seseorang berpasang-pasangan? I don't think so. Meskipun kejadian mengatakan Tuhan menciptakan binatang itu berpasangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kan tidak sedang ditujukan atau dimaksudkan mengatakan bahwa kamu diciptakan dengan pasanganmu. Terus dalam hidup ini kita bertualang mencari pasangan kita, kemana kamu? Enggak begitu. Lu tahu nggak bahwa sebenarnya narasi tentang kita itu diciptakan berpasangan atau mencari pasangan itu tuh sebenarnya narasi mitologi Yunani. Di mana dulu itu manusia itu tuh satu gender, satu tubuh dua gender. Ya. Karena manusia itu kuat, mampu melakukan segala sesuatu, namanya androgini. Ketika manusia mampu melakukan segala sesuatu, maka dewa itu Zeus melihat, wah manusia ini hebat ya, maka dia menurunkan petir, manusia itu terpecah belah jadi dua, laki-laki dan perempuan. Oh itu pandangan Yunani. Itu pandangan Yunani. Jadi manusia itu jadi laki-laki dan jadi perempuan, dan akhirnya ada sesuatu yang hilang dalam diri manusia. Ketika apa? Dia tidak punya pasangannya. Makanya manusia itu berpasang-pasangan. Tanpa sadar, orang Kristen mengadopsi filsafat Yunani ini. Padahal kita bahas di bagian sebelumnya di LGBT. Iya. Bahwa tidak semua orang diciptakan untuk Berpasangan. menikah. Menikah sama aja. Beda tipis. Jadi memang ada orang yang memang dikhususkan untuk tidak menikah. Begitu loh. Tapi kok abis itu dari tadi lu udah jelasin panjang lebar sesuatu yang sangat luar biasa. Gue nangkep itu Apa bagus tuh? banget, filosofis banget. Di saat yang sama banyak teman-teman kita mungkin nanya, kok jadi jodoh gue siapa? Kok jadi jodoh gue siapa? Karena gue percaya bahwa Tuhan mempertemukan tapi tidak menentukan. Karena semua kembali kepada pilihan bebas manusia. Wah, Lu ini dia. memilih untuk apa? Lu memilih untuk bersama dia atau tidak? Kalau lu nggak memilih, sudah. Tuhan juga nggak maksa. Gue tentuin lu sama dia gitu. Enggak. Emang Ini Tuhan dia. kekurangan kerjaan mau jadi biro jodoh buat kita. Betul. Ini dia kok. Tuhan mempertemukan tapi tidak menentukan. Ini menarik. Karena berarti kalau kayak gitu, apakah Tuhan memberi izin untuk misalkan gua sama dia terus kita hidup bareng, apakah Tuhan memberi izin gitu secara langsung? Filosofinya kan sebenarnya waktu lu diberkati di gereja misalnya. Iya. Sebenarnya itu lu ngapain di hadapan Tuhan? Mendengar kalimat terbaik yang gua juga ingin dengar suatu saat nanti adalah apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan Amin. oleh manusia. Tapi sebenarnya makna ikrar janji itu apa? Bersama-sama melayani Tuhan. Setuju. Wih, gila. Tapi maknanya itu sebenarnya apa di hadapan Tuhan? Persatuan. Meminta perkenanan Tuhan.
Bukan Tuhan yang suruh Julius dan si Ya. zodiaknya apa? si Taurus, Taurus. Hai kamu Cancer dan Taurus, kamu harus bersatu. Enggak sama sekali. Jadi meminta, waktu kita mengikat janji di hadapan Tuhan, itu kita meminta izin Tuhan, meminta izin dan perkenanan Tuhan. Tuhan tolongin, kami berdua mau bersatu bersama-sama, berjanji melayani Engkau. Berkati. Gitu. Karena gini loh, kesalahan atau konsepsi pikir ini adalah seringkali ada hubungannya dengan konsep takdir. Yang dimana kita tahu bahwa di Indonesia, gue sangat yakin bahwa mungkin 99% masyarakat Indonesia percaya akan adanya takdir. Even orang Kristen, mungkin populasinya 80%. Ini gue cuman, ini ya, nggak ada data valid ya, cuman gue ngomong doang. 80% mungkin percaya bahwa hidup ini sudah ditakdirkan Tuhan. Enggak loh. Tuhan gak menakdirkan kita. Kalau Tuhan sudah menakdirkan hidup kita, berarti lu mesti konsisten. Lu bikin dosa itu takdir Tuhan. Konsisten lu. Oh. Iya kan? Oh iya. Gua ngerti deh inti dari apa yang kita bahas ini. Nah, apa? Intinya kayak kita tuh menyalahkan sesuatu ke Tuhan ya, seakan-akan itu sebenarnya Tuhan yang ini. Ketika Tuhan yang lu menerima bahwa Tuhan menentukan takdir lu dan menentukan lu menikah dengan siapa dan sebagainya, terjadi perceraian, orang itu bilang salah Tuhan, lu gak bisa menolak argumen itu. Karena benar. Kalau memang benar Tuhan yang menentukan dia menikah dengan siapa, dia bercerai Tuhan yang menentukan, maka itu salah Tuhan. Berarti selama ini segala kejadian yang udah pernah ada itu sebenarnya wujud dari kesalahan manusia ditumpahin ke Tuhan, benar? Iya dong. Iya, karena manusia kan punya sebuah kepercayaan kebanyakan bahwa Tuhan itu yang menentukan. Padahal kan bukan Tuhan yang menentukan. Iya. Makanya terjawab sudah. Bahkan gue dulu nih ya, ada seorang, gue lupa siapa ya, artis-artis deh gitu ya, menikah cerai, terus kemudian mengatakan ya udah jalannya. Pinter banget lo ya, lu yang berbuat, lu yang suka-suka, yang lu yang mohon maaf ya, lu yang nafsu doang, tapi kemudian lu bilang Tuhan udah jalannya Tuhan. Gimana sih lu? Enak ya cuci tangan. Wow. Iya kan? Iya. Gitu. Itu keren banget. Bahkan gue menemukan ada beberapa keluarga yang konseling, bahwa bahkan ada yang sampai mengatakan begini, suami saya KDRT, mukul saya. Ya udahlah, emang udah jalannya Tuhan. What? Jadi Tuhan yang kasih lu suami tukang pukul lo? Nggak salah. Lu ngerti nggak? Gue ngerti. Karena konsekuensinya berat loh, Jul. Iya. Dengan lu mengatakan bahwa jodoh itu Di tangan Tuhan. di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan jodoh lu siapa. Itu konsekuensinya berat. Cocok nih opening. Cocok ya? Cocok. Ambil. Ya, jadi Berarti sebenarnya selama ini kalau gitu teman-teman anak-anak muda yang lagi nonton nih, teman-teman semua, berarti gue boleh dong dengan siapa aja. sure. Gue boleh dong ngincar siapa aja, dan si yang diincar ini juga boleh memilih siapa aja yang dia mau, bener gak? Betul. Itu pilihan bebas lu kan? Sama. Lu diberikan pilihan bebas di hari Minggu misalnya, bangun tidur. Lu diberikan pilihan bebas untuk ke gereja dan gak ke gereja kan? Dan Tuhan gak pernah maksa lu ke gereja kan? Yang maksa lu adalah guru sekolah minggu misalnya. Oh iya. Orang tua misalnya. Atau ketakutan lu bahwa nanti kalau lu gak ke gereja hari Senin lu kena kutuk. Tuhan gak pernah maksa. Dan even gue berani mempertanggungjawabkan perkataan gue ini. Tuhan bahkan gak butuh kita kok. Kenapa kita mesti berasa bahwa Tuhan paksa kita mesti mendekat kepadanya? Enggak, dia gak butuh kita. Kita yang butuh dia. Sebuah statement. Tapi dia mengasihi kita. Betul. Iya dan amin. Itu indahnya. Iya dan amin. Dia gak butuh kita, tapi dia mengasihi kita. Dia memilih untuk mengasihi kita, yang gak baik-baik amat untuk dikasih. Kalau karena semua orang punya kesempatan mencari jodohnya masing-masing. Jadi apakah kayak ada hal-hal yang mempengaruhi lu mencari jodoh ini gitu? Misalkan nih, ada satu pasangan Kristen. Iyalah. satu pasangan nih ketemu di gereja.
Terus habis itu udah nih menjalani hubungan, menikah. Terus kayak perintilan-perintilan yang ada gitu loh, pergumulan-pergumulan atau hal-hal jelek yang mempengaruhi hubungan mereka. Itu tuh kayak banyak yang bilang kayak ini ujian Tuhan. Ini ujian datang dari Tuhan nih. Ujian Tuhan buat apa tuh? Buat menguatkan hubungan mereka. Ini dari Tuhan. Buat gue makanya pernikahan itu makanya kita mesti breakdown dulu gitu loh. Breakdownnya tuh begini. Tuhan itu tidak menentukan lu menikah dengan siapa. Kecuali memang katakanlah ada satu purpose penting banget. Tapi menurut gue dalam kisah yang terjadi ya di dalam Alkitab, hanya ada satu catatan tentang bagaimana Elimelek, kok Elimelek sih? Siapa itu saudara-saudara? Bukan. Itu si hambanya si siapa? Si Ishak. Ribka. Hambanya Ishak. Kan Hambanya Ishak kan Abraham. cari istri. Ya. Hambanya Abraham siapa? Eliezer. Nama hambanya ya. Nah, jadi Eliezer itu dalam catatan itu bertanya kepada Tuhan, siapakah calon istri yang tepat yang akan aku ambil untuk Ishak? Dari ayat itu biasanya tuh menjadi satu ayat yang mendasarkan orang-orang mengatakan, oh ini jodoh dari Tuhan atau jodoh itu ditentukan Tuhan. Padahal itu cuma satu kejadian yang menceritakan sebenarnya bukan bermaksud ingin mengatakan pada kita bahwa Tuhan menentukan istrinya Ishak. Enggak dong. Si ini cuma tanya, si Eliezer cuma bilang, Tuhan tunjukkan dong, saya mau menemukan calon yang tepat. Ketika menemukan calon yang tepat, kan terbuka kemungkinan bahwa Tuhan kasih opsi. Iya. Sebenarnya. Which is dalam narasi tersebut ya memang sudah ketahuan opsinya si Ribka itu kan. Iya. Artinya Tuhan mengarahkan dia untuk let's say ada orang yang tepat begitu. Dalam hidup ini, tentu kan ada banyak orang yang bisa cocok sama kita. Dalam kategori cocok itu yang kita sebut nanti kriteria. Apa sih kriteria yang memilih jodoh yang benar kan gitu kan ya. Nah cuman masalahnya sekarang kita kembali kepada poin pembahasan kita tadi. Masalah jodoh ini gak ditentukan Tuhan. Karena terlalu banyak keberatan soal kalau misalnya Iya. terjadi perceraian, kalau misalnya terjadi dysfunction, maka ya Tuhan yang bersalah. Kan begitu kan ya? Iya. Kayak gitu. Jadi Tuhan itu jadi gini. Nah, ini kita bahas lagi nih. Kehendak Tuhan harus terjadi nggak, Jul? Harus. Pasti terjadi nggak? Pasti. Kalau sudah dikehendaki, iya pasti. Tuhan menghendaki lu disiplin nggak? Disiplin. Terjadi nggak? Belum sih, belum. Tergantung. Untuk beberapa hal sudah. Berarti Tuhan gagal dong. Kehendak Tuhan gagal dong. Enggak. Tuhan menghendaki kita disiplin, tapi emang manusianya. Tuhan menghendaki manusia hidup jujur nggak? Jujur. Kenapa manusia berbohong? Karena Berarti dosa. kehendak Tuhan gagal. Bukan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini bukan. logika. Oh, ini logika. Jadi kehendak Tuhan itu nggak harus terjadi. Ya. Gue udah berubah nih. Orang-orang bakal lihat gue kayak nggak konsisten banget sih Julius. Bukan maksudnya kan menurut gue banyak orang berpikiran kayak lu juga. Dan nggak apa-apa, nggak masalah kan? Jul? Iya. Namanya juga belajar. Betul. Kan gitu. Namanya juga hidup. Jadi maksud gue gini, kehendak Tuhan tuh nggak harus terjadi. Nggak pasti terjadi karena kehendak Tuhan itu akan mengakomodir kehendak manusia. Kehendak Tuhan mengakomodir kehendak manusia itu yang tadi gue bilang dalam konteks jodoh. Tuhan mempertemukan. Tapi belum tentu ini match dengan kehendak manusia. Karena Tuhan nggak maksa kita untuk ini kok. Ya udah kalau enggak ya udah. Tuhan menghendaki kita hidup jujur. Tapi misalnya kita berbohong. Nggak pas kan? That's why kenapa kehendak Tuhan memang tidak selalu terjadi. Yang pasti terjadi apa? Ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan terjadi ini. Itu terjadilah. Oh, berarti intinya Tuhan menetapkan kita berpasangan. Tidak. Tuhan menetapkan kita untuk... Kan ada yang tidak diciptakan untuk menikah, Jul. Tuhan menetapkan kita untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Tidak. Ada yang tidak harus beranak cucu kan? Tuhan menetapkan kita untuk meninggal aja lah udah.
bertemu dengan Tuhan nanti di surga. Jadi jodoh itu ada pada kehendak atau ketetapan? Kehendak. Iya, bukan ketetapan. Kehendak manusia. Jodoh itu dalam tanda kutip, karena gue sendiri sebenarnya nggak sepakat dengan kata jodoh. Itu gue nggak sepakat. Meskipun ya oke lah, itu orang-orang dulu menggunakan kata jodoh, ya udah kita adopsi aja jodoh. Tapi Tuhan itu sebenarnya menghendaki kita misalnya berpasangan dengan pasangan yang takut akan Tuhan. Ya dong, pasangan yang cinta Tuhan. Makanya kan Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang misalnya. Antara gelap dan terang kok bisa bersatu. Firman Tuhan juga menjelaskan bagaimana kita tuh penting banget mencari pasangan yang sepadan. Ya kan? Jadi itu kehendak Tuhan. Nah cuman kehendak Tuhan itu tidak berarti pasti, satu, harus terjadi, akan terjadi. Yang kedua, Tuhan menentukan ini sama ini. Enggak. Tapi karena gue percaya bahwa hidup gue ada dalam tangan Tuhan, ketika kita meminta Tuhan pimpin jalanku, maka Tuhan akan pada konteks tertentu akan membuka jalan dan menutup jalan. Termasuk ketika lu lagi bergumul dengan si Taurus, lu minta Tuhan akan tunjukin, oke, ini sekarang lu lihat nih, ya si Taurus ini kan gue juga anakku juga. Nah ini sekarang lu lihat, lu mau nggak? Kalau lu sendiri memilih ini, juga nggak, ya udah selesai. Iya dan amin, tapi ada yang salah. Apa? Tuhan tadi ngomongnya bukan ke Cancer, ke Taurus. Tuh lihat ada nih anak gue juga nih, si besar ini, lu mau gak? Gitu. Tuhan ngomongnya ke Taurus, puji Tuhan gitu bilang loh. mau. Nah sekarang muncul pertanyaan yang lebih kritis lagi. Sekarang kalau misalnya lu, ini contoh ya, Iya, lu sama Taurus gak jadi, berarti? Salah temennya itu tuh di situ tuh. Nah tuh temennya itu. Berarti kehendak Tuhan gimana? Gagal? Ya kehendak gua gagal. Bener dong. Kehendak Tuhan Depends gitu. Tapi kehendak Tuhan gagal nggak? Enggak. Maksudnya begini, gak gagal tuh berarti gini, ya sudah kan Tuhan kasih opsi. Kalau lu nggak mau ya sudah. Sekarang lu cari lagi anak Tuhan yang lain dong, gitu. Iya. Make sense. Tuhan akan misalnya lu berdoa, lu memohon Tuhan pimpin, ya Tuhan buka jalan. Tuhan pertemukan. Lu nggak mau lagi, ya urusan lu, gitu loh. Tuhan capek nggak? Tapi nggak menutup kemungkinan dong, misalkan kayak jangan pakai kasus gua, kayak Ananias sama Safira. Ananias sama Safira dulu kan pasti dia punya kisah cintanya masing-masing lah, walaupun nggak ditulis. Nah terus habis itu ujung-ujungnya kan Tuhan pakai buat ketemu Paulus, buat jadi tempat teduh. Kok Ananias dan Safira? Ananias dan Safira tuh yang bener dong, yang tenda siapa? Priscilla dan Aquila. Saudara-saudara, perlu saya ingatkan di sini saya memiliki intelijensi Alkitabiah yang cukup baik. Emang dari tadi gara-gara fokusnya ke Ko Andre, punchline-nya salah. Bukan Ananias Safira mereka yang berdosa itu, bukan. Tapi Priscilla dan Aquila yang merupakan tukang tenda. Pada zaman itu mereka adalah pasangan yang sangat baik. Yang sampai datang Paulus, oh kalian Kristen? Iya, dari doa makan. Udah ketawa ya. Ini salah satu episode terkonyol dari kata topik. Aduh. Ya lanjut. Aduh gua gak kuat. Ini gak boleh di-cut nih, bagiannya penting nih. Gila loh, masih bertahan loh, udah berapa menit gua. Ko Andre ketawa gua. 4-3 menit kali Ko Andre gitu. Gua tahu maksud lu, Priscilla Aquila cuman. Gua tadi mikir, kok Ananias Safira? Lu mau ngomong apa? Oh suami istri sama-sama mau bohongin Tuhan gitu. Oh iya, berarti benar. Berarti gua masih pernah salah. Itu 2 contoh dong. Ya. Ah itu mah lu belok mendadak lo. Ya biar gak kecelakaan gua belok mendadak. Bener gak? Biar gak mendadak gua belok mendadak. Capek gua. Emang sebenarnya ini adalah kehendak gua. Kehendak gua untuk menunjukkan ada 2 contoh. Ada dia Safira, Priscilla Aquila.
Oke, jadi lu mau ngomong Julius. apa? Jadi lu mau ngomong apa? Priscilla Aquila. Si tukang tenda. Jadi maksud lu apa? Tuhan persatukan mereka. Iya. Gue sepakat loh. Tuhan mempersatukan tuh gue sepakat karena memang suami dan istri kan, laki-laki dan perempuan kan minta Tuhan persatukan kami. Makanya Tuhan persatukan kami itu dalam komitmen. Nah, komitmen itu lah yang menjaga gitu loh. Untuk apa? Di hadapan Tuhan loh kita berjanji loh. Di hadapan Tuhan kita bikin perjanjian loh. Untuk apa? Aku mau setia sama kamu. Kamu juga setia sama aku. Itu. Kayak gitu. Sah sebagai suami istri. Mhm. Oh, gue tiba-tiba kepikiran nih. Gara-gara gue kan sering menghadiri banyak pemberkatan pernikahan. Karena Julius Teja adalah seorang Master of Ceremony, saudara-saudara. Jadi ya, jika Anda mau menikah, silahkan kontak Hello God. Biarkan saya menjadi pembawa acara cinta Anda. Oke. Sekian promosi. Ya, maksudnya di pemberkatan pernikahan tuh kadang pendetanya, lelaki diciptakan berpasang-pasangan dengan wanita. Berarti selama ini pendeta yang ada di pemberkatan pernikahan tuh, menurut gua teologinya Salah. salah. oh, Tapi gini, secara mungkin gue bilang gini, secara default tidak keliru jika mengatakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Karena itu lawan gendernya dong. By default kan? iya by default. Gitu. Oh, Secara iya. general. Tapi kan itu tidak berlaku pada semua orang. Karena gue percaya bahwa ada orang-orang yang memang diciptakan dan memang harus bergumul di hadapan Tuhan. Kita bergumul. Tuhan, saya ini sebenarnya akan lebih efektif dan lebih hidup saya akan lebih ini kalau saya menikah atau enggak. Setiap harus bertanya itu. Bisa jadi. Karena dengan tidak menikah, hidupmu akan lebih efektif. Bisa jadi jika kamu tidak menikah, hidupmu lebih bahagia. Oke, menarik. Jadi, buat teman-teman yang menggumulkan untuk berjodoh dan sebagainya, sekali lagi ya, gue tadinya tuh agak ini sama jodoh, tapi menurut gue ya udahlah, diadopsi aja lah istilah itu. Ya, tapi gue punya definisi sendiri tentang jodoh. Karena menurut gue jodoh itu tidak ditentukan Tuhan. Tuhan itu bukan kekurangan kerjaan sampai harus menjodoh-jodohkan kita dengan siapapun, dan akhirnya manusia bisa menyalahkan Tuhan karena apa? Karena gue cerai atau pasangan gue adalah pasangan yang buruk atau pasangan yang tidak mendukung gue dan sebagainya. Ini salahnya Tuhan. Itu salah lu sendiri. Kekeliruan Anda sendiri yang memaksakan bahwa ini dari Tuhan, begitu loh. Nah, makanya memang betul jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah karena memang Tuhan tidak menentukan, tetapi Tuhan itu Tuhan jadi gini, ibarat gue membayangkan Tuhan tuh punya anak-anaknya, dan masing-masing anak-anaknya ini adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, dibentuk dan sebagainya. Jadi ketika lu minta Tuhan, gue merasa bahwa gue bisa berpasangan dan gue pengen bersama pasangan melayani Tuhan dengan lebih efektif. Gue minta pasangan yang takut Tuhan dan sebagainya. Ya udah, Tuhan punya stoknya. Dia akan pertemukan. Iya. Dan ketika dia pertemukan, lu merasa oh ya ini dari Tuhan dan sebagainya. Janji, komit, yuk kita mau bertumbuh sama-sama melayani Tuhan sama-sama. Karena menurut gue pernikahan itu bertumbuh bersama-sama. Lu menikah bukan buat happy. Lu menikah untuk Gue pernah dengernya gini. Gimana? Gue pernah denger ya gini. Lu menikah bukan buat happy. Lu menikah untuk bertumbuh bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama. Dan ya disitulah indahnya gue rasa. Berarti orang-orang yang bercerai, gue pernah denger ya. Gue pernah denger. Ketika orang menikah, mereka bercerai, mereka punya masalah karena dasar dari pernikahan itu nggak kuat. Jadi kalau misalkan lu mau menikah, udah minta sama Tuhan, terus abis itu akhirnya lu tetap memaksakan diri menikah dengan dasar yang tidak kuat, ujung-ujungnya nyalain Tuhan lagi. Iya. Dan gue termasuk orang yang sangat menyesalkan ya, kok ada orang bisa nyalain Tuhan yang nggak pinter amat jadi orang gitu loh. Sedangkal itu aja lu berpikir bahwa maksudnya orang yang selalu kerjanya cuma mau nyalain orang lain, lu nggak koreksi diri lu sendiri, gitu sih. Satu pertanyaan terakhir nih, gue mau wakili teman-teman, gue tahu mereka mau nanyain apa. Apa? Kalau gitu kok Ananias dan Safira? Bukan.
Kalau gitu kok, gimana cara gue mencari pasangan gue sekarang nih? Banyak nih yang gue lagi gak ada pacar. Terus habis itu yang sekarang lagi ada pacar kayak habis ini datengin ke pacarnya. Sebenarnya Tuhan tuh nggak menjanjikan kita menikah. Banyak nih yang mencari pasangan. Gue rasa sebelum lo kasih tips, gue bisa kasih tips. Nah, kasih tipsnya. Minta sama Tuhan. Bener maksud gue Tuhan. Tapi lu pilih dulu, lu boleh lah, lu doain dulu. Tuhan, gue mau nyari pasangan yang sesuai, bodinya hot, gitu misalkan terus. Hello God on topic. Betul, Hello God on topic maksudnya, bodinya Hello God on topic. Berarti carilah pasangan yang suka menonton hot. Makin bagus tuh. Ketemu di kolom komentar. Ya maksud gue cari yang doain, minta. Biasa sih Tuhan gak kasih. Maksud gue biasa Tuhan kasih yang sepadan kan, bukan apa yang kita inginkan banget gitu. Ya, gue sih merasa ya bahwa cara pertama untuk kita, hal paling pertama ya adalah kita tanya sama Tuhan kira-kira, gue ini akan lebih menikmati, gue akan lebih efektif. Pertama, gue akan lebih efektif dalam hidup ketika gue menikah atau enggak. Efektif itu artinya gue akan lebih fulfill, maksimal hidup gue, maksimal gue menghidupi karya, melayani Tuhan, berdampak buat orang. Apakah dengan menikah gue akan lebih maksimal? Itu pertanyaan itu penting untuk kita benar-benar pikirkan. Apa artinya maksimal kalau gitu? Berarti gue dengan pasangan bisa saling mendukung untuk melayani Tuhan, mendukung untuk pelayanan, bisa saling mendukung untuk dalam profesi gue juga, saling mendukung dalam keseharian. Bahkan kan manusia kan punya needs, kebutuhan jiwa. Iya. Untuk apa? Dikasihi, kebutuhan jiwa untuk didengarkan, dan sebagainya, and so on. Pertanyaan itu perlu penting. Gua ini sebenarnya bisa hidup sendiri atau gua memang kayaknya lebih ini menikah. Itu dulu. Gumulkan baik-baik. Nah, kalau kita merasa bahwa gua kayaknya dengan menikah bisa lebih ini, go for it. Tapi juga ada teman-teman yang mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya bisa jadi lu memang gak butuh pasangan. Bisa jadi bahwa karena keadaan kasus tertentu lebih baik lu selibat dalam keadaan tertentu ya. Iya. Apa? Menjadi hamba Tuhan. Bukan. Berarti menjadi keadaan tertentunya adalah kemarin kita udah bahas nggak bisa menyukai lawan jenis. Nggak bisa suka lawan jenis. Gue mencari jawaban. Gue lebih suka dengan sesama jenis. Berarti gue mencari jawaban yang lebih netral tadi secara nggak sadar. Yang kedua, misalnya ada orang yang lahir dengan kelainan genitalia tertentu. Misalnya, whatever. Nah itu, ya udah lebih baik lu selibat dan nggak ada salahnya lu selibat. Kenapa lu mesti kayaknya kalau lu nggak nikah emang lu di hadapan Tuhan lu kurang suci gitu? Iya. Kan enggak. Gitu. Jadi gumulkan, lu menikah atau enggak? Yang kedua, gumulkan orang seperti apa yang sebenarnya lu butuh dalam hidup. Bukan hanya lu ingin nih, tapi lu butuh orang seperti apa. Dan gumulkan satu hal, orang seperti apa yang membuat lu bisa dibentuk. Jangan lu cuma butuh, pokoknya gue diterima gue apa adanya, tapi lu bisa dibentuk juga, lu bisa berkembang juga. Begitu kira-kira. Paham. Satu lagi terakhir gue boleh gue tambahin. Terakhir adalah saling mengasihi. Amin. Betul. Entah kau pasangan atau tidak berpasangan, saling mengasihi. Amin. Gue lapar. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman sudah menonton Hello God on Topic episode kali ini, di mana kita membahas mengenai jodoh. Udah panjang lebar, ada yang filosofis, ada yang enggak, ada yang ngakak, ada yang konyol. Semuanya lengkap di episode kali ini teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton Hello God on Topic. Ada banyak episode-episode lainnya teman-teman bisa lihat di playlist di YouTube. Thank you untuk Andre, thank you untuk saya, thank you untuk Hugo. Semoga teman-teman jangan bosan-bosan ya nonton Hello God on Topic, karena minggu depan kita akan kembali menghibur teman-teman semua. Thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.